Halo lo, apa kabar? Bung Rocky, akhirnya Ketua KPK secara resmi mengumumkan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ini tudingannya adalah menghalang-halangi penegakan hukum dalam kasus Harun Masiku. Walaupun sudah lama kita mendengar selentingan soal Hasto akan jadi tersangka itu, tetap saja kabar itu mengejutkan. Mengapa kok justru dilakukan di era pemerintahan Prabowo? Padahal kasusnya kan ini sudah 4 tahun yang lalu. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan saudara Sekjen PDIP, saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh. Kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi di mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah. Kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam ya satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Memang agak sulit untuk tidak mengaitkan kasus Hasto ini dengan perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena Hasto sendiri kan belakangan sangat kencang mengkritik Jokowi dan keluarganya. Dan dia juga pernah mengatakan setiap kali dia mengkritisi Jokowi, maka isu Harun Masiku itu dimunculkan lagi. Kalau sekarang bukan dimunculkan lagi. Dia akan jadi satu paket ini sekarang jadi bersama dengan Harun Masiku. Ya karena kasus Hasto itu sifatnya tekanan politik, maka tekanan politik sebetulnya dikirimkan juga pada Ibu Mega supaya ya jangan terlalu ribut lah, atau jangan terlalu atau PDIP secara keseluruhan jangan musuhin Jokowi, kira-kira begitu poinnya kan. Tetapi kalau kita lihat perkembangan isu hari-hari ini kan Hasto bertemu dengan ibu siapa tuh, ibu dari Felicia apa siapa yang secara khusus mempersoalkan apa itu gratifikasi. Jadi kelihatannya memang ada banyak hal yang masih samar-samar tuh. Satu waktu mungkin akan terbuka bahwa
seorang ibu dengan anaknya itu yang dulu jadi kekasih Kaisang atau apa itu menemui PDIP melalui Hasto. Jadi ada hal yang sangat penting sebetulnya yang kita bisa duga kira-kira apa masalahnya, sehingga kata gratifikasi itu diucapkan oleh Hasto dan diucapkan oleh perempuan yang pemberani ini nih, yang datang menemui Pak Hasto atau Felicia atau siapa namanya itu, ya oke lah, orang tahu lah apa yang saya maksud itu. Jadi ada banyak misteri, ada banyak informasi yang mungkin belum bisa dibuka itu. Tetapi kalau kita baca samar-samar, ya gratifikasi artinya ada sesuatu yang hendak diterangkan oleh Felicia itu tentang pengetahuan dia, tentu menyangkut hal yang paling dia kenal dekat, itu keluarga Presiden Jokowi pada waktu itu. Kelihatannya itu maksudnya kan nggak mungkin ada soal lain di balik istilah gratifikasi kalau tidak menyangkut pejabat tinggi, dan pejabat tinggi yang paling dekat dengan Felicia itu atau keluarga Felicia dan keluarga Presiden Jokowi. Kan begitu cara kita menganalisis itu. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin tertutup makin lama makin terbuka tuh. Karena apa ya? Mungkin keluarga Felicia ini menganggap bahwa ada saat di mana kejujuran itu harus diungkapkan demi negeri, demi sejarah atau demi kebenaran. Jadi itu bukan sifat yang buruk, tetapi satu pendalaman, satu upaya untuk mengerti masalah, akhirnya memutuskan untuk meminta publik mengerti bahwa pertemuan dengan Pak Hasto itu antara keluarga Felicia itu adalah sesuatu juga yang menyangkut kepentingan negeri dan kepentingan sejarah atau kepentingan pemberantasan korupsi. Kan semua itu satu paket berpikir yang memungkinkan kita menilai secara berjarak bahwa ada masalah yang sebetulnya akan jadi goncangan nanti kalau itu akhirnya harus dibuka ke publik. Nah, sekarang ini banyak orang yang menunggu-nunggu, media publik menunggu-nunggu reaksi dan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati. Setidaknya kan Ibu Megawati pernah menyatakan akan mendatangi KPK kalau sampai Hasto itu ditangkap. Kalau Ibu Mega, saya kira beliau sudah mengambil sikap, dan sikap yang diambil seperti biasa, yaitu tidak mungkin digoyahkan itu dalam bentuk negosiasi apapun. Karena Ibu Mega dilatih oleh sejarah dan terlatih untuk menghadapi badai semacam ini ya. Ini mungkin bagi Ibu Mega ya ini cuma angin sepoi-sepoi aja lah dibandingkan dengan peristiwa Kuda Tuli atau peristiwa dari awal Orde Baru ketika Megawati muncul sebagai perempuan pemberani yang saya sering sebut Megawati itulah fun fearless female F3 ya punya keceriaan, sangat fun, tapi dia juga perempuan yang fearless, yang tidak punya rasa takut. Dan itu sebetulnya ciri dari pemimpin. Dalam goncangan politik, kita butuh seseorang yang mampu mengatakan pada publik bahwa saya dalam keadaan mengendalikan partai, saya dalam keadaan tenang. Jadi orang akan dapat semacam kesan bahwa PDIP memang sudah ditakdirkan untuk berhadapan dengan badai, dan badai ini ya badai kecil aja sebenarnya. Kenapa? Karena tetap PDIP sangat kuat sebagai partai, di banyak kabupaten dia menang, di DPR dia menang. Jadi bagi Bu Mega ini semacam ya panggilan sejarah yang akan berulang sebetulnya, yang udah bisa dia prediksi. Dan kita rakyat tahu bahwa Megawati punya semacam insting untuk membaca keadaan tuh, dan insting itu yang seringkali tidak bisa dihitung oleh para narasumber istana. Insting itu seringkali tidak bisa dikuantifikasi oleh para lembaga survei. Insting itu seringkali luput dari kecerdikan para buzzer untuk mengakali PDIP. Jadi saya percaya bahwa PDIP akan baik-baik saja, dan Pak Prabowo tentu tidak akan mengambil risiko, dan sebagai pemimpin presiden yang baru dia akan bijak untuk melihat transaksi apa atau relasi apa yang bisa dibangun kembali dengan PDIP yang sekarang lagi dalam masalah. Jadi kita akan lihat semacam ketegangan segitiga antara Prabowo dan Megawati, lalu Megawati dengan Jokowi, dan Prabowo tentu akan punya proksi atau cara politik proksi yang hati-hati supaya segitiga politik ini, Prabowo, Jokowi dan Megawati itu tidak berubah menjadi depressive triangle, kalau nggak mau disebut sebagai Bermuda Triangle yang bisa menyerap atau menghisap semua hal yang ada di atasnya.
Jadi badai politik pasti akan berlangsung karena ini PDIP partai besar dan di belakang PDIP ada sejarah panjang tentang perjuangan. Demikian juga Pak Prabowo, Gerindra telah tumbuh sebagai partai yang kuat dan Prabowo telah beralih dari seorang pemimpin militer menjadi pemimpin sipil. Karena itu dia harus patuh dan justru membela nilai-nilai sipil, nilai demokrasi, sehingga dia paham bahwa KPK itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik. Demikian juga Pak Jokowi yang harap-harap cemas berupaya untuk mencari keuntungan dari gejolak politik hari ini sebetulnya. Tetapi saya kira era Pak Jokowi udah selesai sebetulnya, itu tinggal ya upaya beliau untuk bergerak-gerak menggeliat kecil dengan berbagai macam alasan, tapi saya kira tidak akan efektif. Oh iya, ini nyimpang sedikit tapi penting juga ini, Bung Rocky. Ini soal Pak Prabowo yang oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu dikabarkan sakit dan sehingga kemudian pertemuan bilateral keduanya di Langkawi itu ditunda. Tapi soal ini dibantah oleh Mayor Teddy, katanya Presiden Prabowo baik-baik saja. Ini walaupun Presiden itu sakitnya pilek, walaupun demam, bagaimanapun juga ini kan pasti akan menimbulkan spekulasi tersendiri ya, Bung Rocky. Dan ini bisa juga mempengaruhi harga-harga saham loh ya. Ya, orang juga mulai menduga apakah Pak Prabowo sakitnya apa sehingga Pak Anwar Ibrahim harus menerangkan melalui sosial medianya bahwa beliau sedang sakit itu, dan itu artinya ada sesuatu yang ingin dia beritahu, atau Perdana Menteri Malaysia ingin beritahu pada publik Indonesia atau pada publik Malaysia atau pada publik internasional bahkan, bahwa kunjungan Pak Prabowo ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga sahabat dekatnya itu dibatalkan atau ditunda itu. Dan penanda itu juga menjadi bahan spekulasi, kenapa berarti sakitnya agak serius misalnya tuh. Kan itu inti yang hendak kita kenali hari-hari. Jadi kalau mungkin kita menunggu Pak Prabowo, ya mungkin beliau masih berobat itu, dan kita hanya bisa berharap supaya Presiden Prabowo sehat walafiat, kembali pulih dan menghadapi banyak hal di dalam negeri. Dan itu juga akan jadi beban beliau tuh dalam keadaan seluruh asumsi penerimaan negara, asumsi rencana pembangunan ke depan itu mulai terasa beban atau berat untuk dijalani. Presiden Prabowo harus menghadapi juga gejolak politik yang pasti akan memanas di minggu depan, soal PPN 12%, soal pertumbuhan ekonomi, soal hutang, soal macam-macam itu yang akan tiba di dalam kompleksitas pikiran presiden. Jadi kita mau coba melihat politik dari segi kerumitan hari-hari ini, dan pasti elit Gerindra sedang berupaya untuk mencari semacam upaya untuk meneduhkan keadaan. Pak Dasko tentu yang paling sibuk, karena Pak Dasko sebagai pimpinan partai, ketua harian, juga ada di DPR, tentu berupaya untuk menghasilkan satu pletora yang memungkinkan orang percaya bahwa pemerintahan ini masih berjalan dengan baik atau akan berjalan dengan baik. Jadi guncangan politik bisa dikendalikan. Tentu itu fungsi dari Pak Dasko yang kita tahu punya kapasitas untuk melakukan nego ke segala arah itu. Dan kapasitas Pak Dasko tentu juga mewakili kapasitas Pak Prabowo yang masih berada di luar negeri atau mungkin masih menjalani ya terapi ringan tentang sesuatu yang mengganggu kesehatan beliau. Tapi publik Indonesia ingin cepat bertemu dengan presidennya, supaya banyak hal yang ingin didengar langsung dari presiden bisa beliau ucapkan, mungkin dari pesawat ketika menuju Indonesia. Kira-kira itu analisis saya dan FMN. Salam akal sehat. Salam akal sehat.